Stroke merupakan penyakit cerebrovaskular atau kelainan pada otak baik secara fungsional maupun struktural yang terjadi karena keadaan patologis dari pembuluh darah serebral atau dari sistem pembuluh darah otak. Stroke disebut juga serangan otak yang merupakan gangguan sirkulasi otak secara mendadak pada pembuluh darah yang memperdarahi otak, yang mengakibatkan terjadinya penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang biasa disebut stroke hemoragik. Perkenalkan, nama saya Akmal Zikri dari kelas D4 Terus 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi stroke iskemik atau penyebab terjadinya stroke iskemik. Jadi stroke iskemik ini disebabkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah otak, sehingga aliran darah yang menuju ke otak menjadi tidak lancar. Hal ini tentunya akan menyebabkan otak mengalami kekurangan oksigen, sehingga lama-kelamaan otak bisa menjadi hipoksia atau tidak adanya cukup oksigen pada jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh. Selain hal tersebut, stroke iskemik juga bisa terjadi dengan beberapa penyebab lainnya, yaitu ada trombosis dan embolisme. Trombosis adalah proses penggumpalan pada pembuluh darah yang menghambat aliran darah. Gumpalan atau bekuan darah yang terbentuk ini biasa disebut dengan trombus. Trombus akan menempel pada dinding-dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Penyebab utama dari trombosis ini adalah arteriosklerosis. Arteriosklerosis ialah penumpukan zat lemak pada pembuluh darah arteri. Hal ini akan mengakibatkan terbentuknya plak pada pembuluh darah. Plak tersebut akan terus membesar dan menyebabkan penyempitan atau stenosis pada arteri. Hal ini juga akan mengakibatkan darah akan berputar-putar pada pembuluh darah sehingga lama-kelamaan darah akan membentuk gumpalan atau trombus yang menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Stroke yang disebabkan oleh trombosis ini biasanya sering terjadi pada orang yang memiliki penyakit diabetes. Penyebab selanjutnya ialah embolisme. Embolisme adalah penyumbatan pada pembuluh darah yang terjadi dikarenakan adanya zat asing yang terbawa oleh aliran darah, sehingga aliran darah akan menjadi tidak lancar. Sumber dari zat asing ini biasanya adalah udara, tumor, lemak, dan bakteri. Penyumbatan ini dapat menimbulkan gejala yang berbeda-beda tiap orangnya, dan salah satu gejalanya ialah stroke. Lalu selanjutnya adalah faktor resiko stroke iskemik. Menurut Schmeitzer-Susan, faktor resiko stroke iskemik ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah yang pertama adalah faktor keturunan. Adanya anggota keluarga yang pernah menderita penyakit stroke itu akan memiliki resiko terkenanya penyakit stroke. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor usia. Penyakit ini biasanya beresiko pada orang-orang dengan umur lanjut usia, di atas 55 tahun. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor jenis kelamin. Penyakit stroke ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Lalu faktor resiko stroke yang kedua adalah faktor resiko yang bisa diubah. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah penyakit kardiovaskular, yang ketiga adalah kebiasaan merokok, yang keempat adalah peminum alkohol, yang kelima adalah penyakit kolesterol, yang keenam adalah penyakit obesitas, dan terakhir adalah penggunaan pil KB. Itu tadi mengenai etiologi stroke iskemik dan faktor risiko stroke iskemik.
Perkenalkan, nama saya Debbie Yulianita. Jadi saat aliran darah di bagian otak tersumbat ataupun pecah sehingga dalam beberapa waktu dapat menyebabkan sel otak tersebut mati. Darah mensuplai sel otak dengan aliran yang konstan akan oksigen, glukosa, dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan otak. Pada stroke iskemik, arteri menyempit atau tersumbat sempurna sehingga menghentikan jalannya aliran darah yang normal. Tersumbatnya terjadi karena pecahan klot atau yang dapat disebut trombus yang terjadi di arteri pada otak. Pemblokiran oleh aliran darah dapat menyebabkan jaringan lunak pada otak tersebut mati. Penyumbatan juga mungkin terjadi karena embolus atau pecahan klot yang terbentuk di bagian tubuh yang lain. Masuknya embolus ke arteri yang menyempit dapat menghambat aliran darah. Sedangkan pada stroke hemoragik, pendarahan yang tidak normal mengganggu aliran darah normal. Seperti misalnya contoh pada intracerebral, pembuluh darah yang pecah dapat menumpahkan darah langsung ke otak sehingga menyebabkan otak kehilangan kebutuhan jaringannya. Nama saya Abdul Mu'i Khairi dari kelas D41A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perubahan morfologi pada stroke iskemik dan hemoragik. Pertama adalah perubahan iskemik terhadap aktivitas sehari-hari antara lain adalah yang pertama, pada saat aktivitas atau istirahat. Biasanya klien dengan stroke iskemik akan mengalami gangguan pada aktivitas atau istirahat. Gejalanya adalah merasa kelelahan, kehilangan sensasi atau paralisis, dan yang terakhir adalah gangguan tonus otot. Yang kedua itu adalah sirkulasi. Pada klien biasanya akan mengalami perubahan dalam sistem sirkulasi. Gejalanya adalah adanya penyakit jantung, distremia, dan gagal jantung kronis. Yang ketiga, integritas ego. Pada klien akan merasakan suatu perubahan emosional. Gejalanya yang pertama itu adalah badan tidak berdaya dan putus asa. Tanda emosi yang labil, kesulitan untuk mengekspresikan diri. Yang keempat adalah eliminasi. Pada pasien yang mengalami stroke iskemik akan mengalami perubahan dalam kebutuhan eliminasinya. Gejalanya adalah perubahan pola kemih, distensi abdomen, dan bising usus negatif. Selanjutnya adalah perubahan morfologi stroke hemoragik. Pada stroke hemoragik terbagi menjadi dua, yaitu PIS dan PSA. Yang pertama adalah PIS. PIS adalah gejala peredaran darah intracerebral. Gejala yang sering dijumpai antara lain nyeri kepala, mual, muntah, hilang kesadaran, kelumpuhan di beberapa bagian tubuh, dan adanya darah di bagian subarachnoid. Kesadaran biasanya cepat menurun dan sering koma. 65% terjadi kurang dari setengah jam, 23% antara setengah jam sampai 2 jam, dan 12% terjadi setelah 3 jam. Yang kedua adalah gejala pendarahan subarachnoid atau PSA. Gejala yang sering dijumpai antara lain nyeri kepala yang hebat, mual dan muntah dengan cairan menyembur, bingungan, pusing, kejang-kejang, dan koma. Nama saya Valisa Delia Bangsawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari penyakit stroke iskemik dan stroke hemoragik. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu manifestasi klinis. Jadi, manifestasi klinis adalah gejala yang ditemukan dari suatu penyakit yang diderita seseorang. Setelah kita mengetahui apa itu manifestasi klinis, kita akan memasuki pembahasan tentang gejala yang dirasakan oleh penderita stroke iskemik dan stroke hemoragik. Yang pertama, gejala yang dirasakan oleh penderita stroke iskemik. 1. Mati rasa atau rasa lemah mendadak di sekitar wajah, lengan, dan kaki. 2. Kebingungan yang mendadak termasuk kesulitan berbicara. 3. Kehilangan penglihatan di salah satu atau kedua mata. 4. Kesulitan berbicara, pusing, dan kehilangan keseimbangan tubuh. 5. Sakit kepala yang parah secara tiba-tiba tanpa sebab. Yang kedua, gejala yang dirasakan oleh penderita stroke hemoragik. Yang pertama, sakit kepala parah. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, penurunan kesadaran. Yang keempat, leher kaku. Yang kelima, nyeri di daerah
wajah atau sekitar mata, yang keenam, kejang-kejang, yang ketujuh, gangguan berbicara. Itulah gejala yang dirasakan oleh penderita stroke iskemik dan stroke hemoragik. Nama saya Hasanatul Fajrina Armes dari kelas D4 1A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pengobatan stroke iskemik dan hemoragik. Di antaranya, pencegahan primordial, primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, pencegahan primordial. Pencegahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya faktor risiko bagi individu yang belum mempunyai risiko stroke. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara promosi kesehatan, seperti memberikan pendidikan kesehatan mengenai informasi penyakit stroke, faktor risiko penyakit stroke, dan bahaya merokok. Yang kedua, pencegahan primer. Pencegahan primer bertujuan untuk mengurangi terjadinya faktor risiko bagi individu yang mempunyai faktor risiko stroke, namun belum menderita penyakit stroke. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan pola hidup sehat, seperti menghindari rokok dan alkohol, mengurangi mengkonsumsi makanan berlemak, kolesterol tinggi, serta garam berlebihan, serta mengontrol stres dan olahraga teratur. Yang ketiga, pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan bagi mereka yang menderita penyakit stroke. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara mengobati hipertensi dengan obat dan diet, mengobati diabetes mellitus dengan obat hipoglikemik dan diet, mengobati penyakit jantung dengan obat antitrombotik. Yang keempat, pencegahan tersier, meliputi program rehabilitasi atau pemulihan bagi penderita stroke. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kemampuan fisik dan kesehatan mental penderita. Selanjutnya, terapi yang dapat dilakukan adalah terapi cairan, terapi oksigen, terapi obat-obatan, dan terapi fisik. Yang pertama, terapi cairan. Terapi cairan bertujuan untuk mempertahankan sirkulasi dan tekanan darah. Yang kedua, terapi oksigen. Bertujuan untuk mengurangi hipoksia dan mempertahankan metabolisme otak. Yang ketiga, terapi obat-obatan. Pada stroke iskemik, obat yang diberikan adalah trombolitik dan antikoagulan, yang bertujuan untuk menghancurkan gumpalan darah yang menyumbat pada pembuluh darah di otak. Pada stroke hemoragik, obat yang diberikan adalah koagulan, yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan. Dan yang terakhir, terapi fisik. Terapi fisik dilakukan untuk mengembalikan fungsi fisik dan mencegah terjadinya komplikasi seperti kelumpuhan, kontraktur, dan sebagainya. Terapi ini dapat dilakukan dengan rentang gerak atau RON. Baiklah, itu dia tadi mengenai stroke iskemik dan hemoragik. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.